Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman perangkat bergerak dengan menggunakan Android, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme edit data. Di pertemuan yang sudah kita sudah membuat tampilan seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat bagaimana kita input data, ya. Lalu kita juga sudah membuat bagaimana kita bisa menampilkan data. Di sini kita menggunakan list view, dan kita juga sudah membuat bagaimana kita menghapus data berdasarkan baris atau record yang kita inginkan ya. Oke, nah kali ini di materi yang kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses edit data. Nah, mekanismenya nanti saya akan menambahkan sebuah button di sini. Jadi setiap baris ini nanti ada button edit ya, di mana nanti button edit itu akan memilih data mana yang akan diedit, lalu nanti akan ditampilkan di sini ya. Nah, untungnya kita menggunakan ID sebagai primary key-nya. Jadi ID tersebut bisa kita jadikan acuan untuk proses editnya nanti ya. Tetapi kita tidak menggunakan di sini, kita tidak menggunakan nomor induk mahasiswa ya sebagai primary key-nya ya. Oke, tetapi bisa kita bisa kita lakukan mekanisme pencarian data kalau seandainya di mana npm itu sudah ada ya, npm itu sudah tersimpan di data sebelumnya ya, seperti itu. Jadi bisa kita lakukan seperti itu juga ya. Oke, jadi kita langsung saja kita coba bagaimana mekanisme edit data tersebut ya. Oke, di sini kalau kita lihat di proses saving data ya. Di proses saving data itu kita di sini kita sudah lakukan proses insert data ya. Nah, di sini kalau kita lihat kita sudah punya ID ya sebagai primary key-nya, dan di sini kita buat name dia dengan nilai unik ya, jadi tidak akan sama ya, tidak akan sama. Makanya nanti proses edit nanti, jadi jangan takut kalau seandainya kita memasukkan npm yang sama, karena di sini terjadi proses pencarian secara otomatis. Kalau nilai yang sama nanti tidak bisa tersimpan seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Sekarang bagaimana caranya kita menambahkan tombol edit di sini ya. Nah, itu kita akan kembali ke layoutstudent.sml di sini, layout student ya, layoutstudent.sml. Nah, di sini kita akan tambahkan button ya. Di sini kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Kita ada button delete ya. Oke, kalau kita tambahkan langsung seandainya button edit ya di linear horizontal ya, kita coba. Oke, mungkin ya lebih bagus kalau seandainya kita letakkan di sini ya, layout horizontal terlebih dahulu ya, untuk membungkus nanti button delete sama button hapus ini ya, nih horizontal nih. Nah, nanti di sini kita letakkan button delete ya di dalamnya, lalu kita letakkan button edit nantinya di dalamnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba atur ya. Misalnya button delete ini untuk teksnya itu kita cukup singkat saja ya, misalnya del ya untuk teksnya. Lalu untuk button edit ya kita singkat aja, misalnya edt ya misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita coba atur ya. Kita coba atur dulu di linear horizontal ini, kan nanti dia berbagi nih antara button delete sama button edit ya. Bagaimana cara mengatur pembagiannya? Nah, ini sama-sama kita buat match parent ya. Match parent button delete ini kita buat match parent ini untuk lebarnya. Begitu juga button edit ini ya, kita buat match parent juga ya.
Nah, seperti ini ya. Nah, tetapi supaya dia berbagi sama ya, kita buat aja bobotnya, width-nya ini satu-satu ya. Untuk delete satu, untuk edit satu. Nah, seperti ini ya jadi ya. Oke, itu sudah selesai ya. Atau nanti boleh diletakkan di bawah juga boleh ya. Atau kita letakkan di bawah saja ya. Ini kita ganti saja misalnya jangan horizontal ya, tapi eh, kita buat saja yang vertikal saja ya, supaya nanti nah seperti ini nih ya. Tapi kita buat wrap content aja ya, wrap content seperti ini untuk lebar delete. Begitu juga nanti untuk lebar edit wrap content. Nah, cuman ya hanya saja di sini kalau kita lihat ini linear layout yang pertama yang berisikan informasi NIM nama program studi ini sama linear layoutnya vertikal yang berisikan button ini itu lebarnya sama ya, lebarnya sama. Match parent juga. Nah, cuman ini kita coba tingginya kita buat dia wrap content juga ya, supaya sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan isinya ya. Nah, nggak apa-apa seperti ini ya. Nah, hanya saja kita coba atur supaya yang button ini lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi kita atur bobotnya. Jadi sama-sama kita buat match parent ya untuk lebarnya seperti ini. Tapi bobotnya di sini kita buat dia 2, seperti ini atau 3. Atau kalau bisa 4, bisakah? Kita coba jalankan dulu ya. Kita coba jalankan dulu apply change misalnya. Kita coba tunggu. Oke, sepertinya harus di reinstall and restart ya. Kita coba. Terminate. Tampil. Oke, seperti ini ya. Oke, lumayan ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini setiap baris ada tombol delete sama editnya ya. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ke sini. Jadi untuk tombol edit ini kita buat ID-nya btn underscore edit misalnya ya. Nah, seperti ini. Enter, nanti kita buat refactor. Oke, nah sekarang kita coba ke main activity.java. Ya, di sini ya nanti kita coba hubungkan ya. Di sini ada sebuah kelas ya yang menggunakan teknik imperator ya untuk menghubungkan layout student dengan main activity.java ya. Jadi di sini ada button delete. Nah, begitu juga nanti dengan button edit ya, kita coba hubungkan seperti ini ya. Button edit yang ada di layout student ini kita ambil, layout student itu kita coba hubungkan dengan teknik layout imperator yang disimpan di view student view ini ya. Ini sudah saya jelaskan di materi yang sebelumnya ya. Oke, btn sorry. Button ya, button kita kasih nama aja misalnya btn edit ya. Kita coba hubungkan ya, button hanya saja bukan find view by ID langsung ya, karena kalau find view by ID langsung nanti terhubung dengan activity underscore main.sml, tapi kita mau menghubungkan di layout student ini ya, yaitu di view student view ya.
student view titik find view by ID. Nah, lalu resource ID titik btn edit. Oke. Nah, di sini kita coba buatkan set on click listener-nya ya, seperti ini ya. btn edit titik set on click listener ya, new on click listener, bisa lihat di sini on click listener, new on click listener ya, on click listener. Oke, kita ambil aja ini, klik. Nah, sekarang kita coba tampilkan di sini ya, di sini sama di sini ya. Ya, itu sudah kita hubungkan di atas, yaitu dengan TP name sama TP nama ya. Oke, jadi caranya adalah TP name titik set text ya, set text sama text view. Sorry, saya rasa itu bukan text view ya, itu adalah ini name ya, edit text ya, name. Oke, name ya sama nama. Oke. Nah, jadi name titik set text, datanya kita ambil dari rs ini ya, student ini ya, student.name ini ya, student.name. Oke. Begitu juga dengan edit text nama ya, nama objeknya di sini saya buat nama, lalu rbti radio button rbsi ya. Oke. nama set text ya, student nama ya, student nama. Jadi sesuai dengan student model ini ya, nama ya. Oke, nah hanya saja kalau untuk radio button ya, radio button itu berarti kita pakai if ya. Jadi if ya, student prodi ya. Karena kalau kita lihat di sini kan tersimpan dengan nilai, coba kita lihat nilainya. Kita tampilin ya. Nah nih, teknik informatika sama sistem informasi ya. Student prodi equals ya, teknik informatika. Ya, berarti nanti yang terpilih adalah RBTI ya, set checkit ya, set checkit itu kita buat true nilainya. Berarti selain itu adalah, kalau seandainya bukan teknik informatika, berarti dia adalah RBSI yang set checkitnya sama dengan nilainya true. Oke, kita coba jalanin dulu. Saya coba apply change, apakah bisa? Kita apply change langsung. Baiklah, kita reinstall dan restart ya. Terminate. Tampil. Saya edit yang ini ya, data pertama ini edit. Nah, nanti seperti ini ya. Dia muncul npm-nya, namanya sama program studinya. Yang data yang kedua, edit. Oke.
npm-nya dan seterusnya ya, bisa ya. Jadi yang terakhir. Nah, ini. Nah, sekarang nanti kita tambahkan aja di sini button satu lagi ya. Ini ada simpan, ada tampil, satu lagi buttonnya adalah update ya, edit ya. Tapi mungkin kita susun aja ini secara horizontal ya, supaya nanti tidak terlalu ke bawah list view-nya ya. Ya, kita ke nah di sini nih ya. Kalau tadi di pertemuan yang lalu button-button ini saya letakkan di dalam linear layout yang vertikal ini ya. Berarti di sini saya akan tambahkan sebuah linear layoutnya horizontal ya, seperti ini. Nah, hanya saja button simpan yang saya letakkan di sini ya, button begitu juga dengan button tampil ya. Nah, list view-nya tidak muncul ya, tidak tampil ya, karena linear layout horizontal ini pasti tingginya match parent, jadi dia diambilnya semua ya, sehingga di bawahnya terdorong. Jadi kita buat aja ini wrap content ya tingginya ya. Nah, sehingga nanti dia muncul ya. Nah, kita tambahkan satu lagi button ya, button untuk edit ya, update ya, atau ubah. Nah, jadi ini simpan, tampil, button ya, simpan, tampil, ubah ya, ganti atau apa bagusnya ya, ubah saja ya, atau update boleh ya. Oke, enter. Nah, cuman kalau kita lihat tidak terlihat ya buttonnya ya. Ini ID-nya kita ganti aja biar kena ya, kita lihatnya btn misalnya saving ini refactor, enter ya. Oke, ini btn show misalnya, btn load atau show, enter, refactor. Nah ya, ini btn update ya, btn update refactor. Nah, bagaimana kita atur supaya dia tampilnya horizontal ya? Kalau ini kita lihat ini match parent, ini match parent ya, ini app content. Kita coba ubah match parent semua ya. Match parent sudah, oke, ini kita buat match parent juga. Nah, seperti itu. Tapi dengan bobot yang sama supaya dia berbagi tempatnya ya. Ini kita kasih bobotnya 1, button simpan. Oke. Button load ini kita kasih 1 juga. Button tampil. Nah, ini button ubah kita kasih 1. Jadi dia akan berbagi ya. Bagi tempat seperti ini. Tapi kalau seandainya mau dibuat ada jarak ya, marginnya aja, margin right-nya ya, margin right-nya kita isi misalnya 5 dp aja. Nah, seperti ini untuk simpan. Lalu untuk tampil ini sama, margin right-nya kita buat 5 dp. Seperti ini. Oke, jadi kita sudah ini ya. Kita sudah buatkan button ini. Nah, button ini kita buatkan metodenya update ya. Metode update. Nah, di sini ini teks ya sudah. Kalau tadi ini metodenya adalah on click ya, kita coba cari on click. Dimana on click? Ah, ini saving ini loading, ini kita buat updating misalnya, updating, enter ya. Seperti biasa nanti dia berwarna merah karena belum ditemukan metode updating ini di main activity.java ini ya. Sorry, di activity underscore main sml ini dia tidak menemukan metode updating ini yang ada di main activity.java maksudnya ya. Oke, kita coba ke activity underscore main sml ini, ke code ya. Oke, kita cari. Nah, ini updating ini ya, kita klik create updating in main activity ya. Jadi terbuatlah sebuah metode updating di main activity ini ya, sehingga nanti tidak lagi berwarna merah di sini. Oke.
Nah, proses update ini nanti akan memanggil sebuah metode update ya, yang berasal dari kelas SQLite database ini ya. SQLite database ini dia punya metode yang namanya update ya. Di sini kita sudah buatkan objeknya namanya SQLite database juga. Jadi tinggal kita gunakan aja. Jadi kita buat di sini misalnya update nama metodenya ya. Nah, seperti ini. Tadi kan kita sudah punya objeknya SQLite database ya. SQLite database titik update. Nah, ini. Update ini nanti dia butuh informasi apa saja, butuh nama, butuh tabelnya, ya, butuh content values ya, nilainya yang akan diupdate, nilai barunya. Nanti butuh string where clause-nya. Nanti di sini kita akan pakai ID ya sebagai pencariannya. Nanti ada string where AGS-nya nilainya ya. Oke, kita ambil ya. Ini. Nah, untuk nama table kan sudah ada nih di dalam variable table name ini ada nama tabelnya ya yang sudah kita buat di pertemuan yang di materi sebelumnya ya. Nama tabelnya adalah students ya. Jadi cukup kita gunakan lagi table name di sini. Lalu kalau kita buat kita combine dia butuh apa lagi? Content values ya. Oke, berarti nanti metode update ini akan ada parameternya content values ya. Kita coba tambahkan gini. Content values misalnya namanya file boleh, values juga boleh, bebas ya. Nama ini kelas content values ya, ini objeknya ya. Jadi kita letakkan di sini values. Dia butuh string where clause-nya ya. Jadi di sini kita jadikan dia sebagai parameter masukan juga string where clause ya. Lalu kita letakkan di sini where clause ya, koma. Di sini nah ini array ya, where AGS ya. Jadi di sini string array where AGS argumennya ya, nilainya nanti di sini. Nah, di sini where AGS. Oke. Nah, nanti update ini kalau kita lihat tadi ya, update ini nanti tipe datanya adalah kita coba lagi ya, SQLite database titik update. Nanti tipe datanya adalah int sehingga dia bisa memberikan nilai nantinya. Nilai kalau dia sukses nanti nilainya akan di atas 0 ya. Kalau dia gagal nanti nilainya ya 0 ya. Jadi dia akan memberikan nilai tersebut ya. Jadi di sini bisa kita tampung nilainya int ya, kita samakan variabelnya misalnya result hasil ya, boleh hasil ya. Misalnya result saja ya. Nah, seperti ini. Ya, boleh apa saja nanti atau hasil ya. Nah, nanti kita kembalikan nilainya ya. Return hasil return hasil ya, seperti ini. Nah, karena ini membalikan nilai dalam bentuk integer, berarti metode ini harus dalam bentuk integer juga ya. Dia berupa sebuah function ya. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga nanti kita bisa panggil di main activity.java ini ya. Jadi kita panggil tadi metodenya ya. Kita sudah buatkan objeknya ya untuk terhubung dengan kelas DB Manager ini ya. Jadi nama objeknya itu adalah DB Manager ini ya, terhubung dengan kelas DB Manager. Jadi kita bisa pakai objek ini ya untuk memanggil metode update tadi ya. DB Manager titik update. Update-nya besar ya. Tadi ya kita terus. Nah, content values dia butuh nilainya ya. Jadi kita bisa buatkan di sini content values ya. Sama kayak proses input ya. Misalnya values kita buat nama variabelnya new content values ya. Jadi yang akan kita update itu kan nilainya adalah nilai name ya, nilai name, nilai nama sama nilai prodi ya. Di sini kita sudah ada sebuah variabel call name, call nama, call prodi di mana sifatnya statik ya. Jadi bisa diakses langsung dengan caranya kita sebutkan nama kelasnya langsung ya.
Jadi seperti ini. Values ya. Bisa kita letakkan seperti ini sebetulnya. Put key-nya itu harus nama kolomnya ya. Name, nama, prodi. Name, nama, prodi ya. Jadi name ya. Dan nilainya kan kita letakkan di sini kan di inputan ET tadi ya. Oke, berarti kita ambil juga ya. Jadi string ya, kayak proses ini, kayak proses ini ya. Proses yang namanya kayak proses input ya, seperti ini nih. Bisa kita lakukan. Jadi bisa kita copy ini sebetulnya ya. String ya. Kita copy aja ya. Kita copy string di sini. Nah, ini nih. Ya. Oke. Ini sampai di sini kita copy ya, karena sama nih. Nah, ini kita copy ya. Lalu kita letakkan di atas ini. Oke. Oke. Nah, nanti content values-nya kalau seandainya datanya tidak kosong ya, kita letakkan di sini ya. Nih. Oke. Nah, ini ya, nggak usah lagi nih. Karena kita sudah copy kan tadi ya. Jadi kita bisa ambil name di sini ya. Ini name ya. Oke. Name ya. Lalu apa lagi? Values, put DB manager, nama ya, kolom yang kedua, nama sebagai key-nya kita letakkan di sini ya, name ya tadi ya, name. Oke. Lalu apa lagi? Values ya, put kolom yang ketiga adalah body ya. Oke. Prodi di sini kita letakkan nilainya di dalam prodi ini ya, sebagai inputannya ya. Oke. Nah, ini ya. Tetapi kita bisa ubah sebetulnya ya. Kenapa? Karena kita sudah letakkan name, nama prodi yang ini di dalam sebuah variabel call name, call nama, call prodi. Jadi kalau kita mau ubah, cukup kita ubah di sini saja, semuanya akan ikut ya. Kalau kita buat seperti ini, nanti kan kita akan repot, kita akan ngubah di sini juga, di sini juga, di sini juga ya. Akibatnya nanti tidak ya, kita nanti susah untuk mengubahnya kalau seandainya sudah terlalu banyak memakai nama kolom name, nama prodi. Cukup kita jadikan ini aja acuannya, karena sifatnya statik ya, jadi bisa langsung diakses ya. Jadi seperti ini maksud saya. Cukup kita buat DB manager, call name ya. Jadi kalau kita mau mengubah ini, cukup di sini saja ya. Kita mau jadikan npm atau ini kita jadikan apa ya, ini apa, seperti itu ya. Jadi cukup sekali diubah semuanya akan ikut ya. Jadi sangat praktis maksudnya ya. Nah, di sini DB manager, di sini call name ya. Nah, di sini DB manager juga call body. Nah, seperti ini ya. Oke, di DB manager ini kan ada tadi, kalau kita lihat update-nya ini, nanti dia butuh content values. Nah, values-nya yang ini ya, kita masukkan values ya. Nah, string where clause-nya. Nah, ini karena ID sebagai primary key-nya ya. Primary key-nya. Jadi kita bisa pakai ini ya, ID ini ya, untuk pencarian datanya akan diupdate ya. Jadi seperti ini maksud saya. Kita bawakan aja di sini string misalnya where clause ya, yaitu penulisan ID seperti ini ya. ID sama dengan tanda tanya, karena nanti tanda tanya ini sebagai
parameter argumennya yang akan kita masukkan, ya. Jadi dia sifatnya dinamis kan, sesuai yang kita seleksi, ya, mana yang kita seleksi, apakah nanti ini, baris ini, ya, itu memiliki ID yang berbeda-beda, ya. Nah, oke. Untuk AGS-nya, ya, kita buat dia seperti ini, ya. Oke. Di sini sebentar. Ini proses update, berarti nanti kita kan punya nilai tadi, simpan sini ya. Oke, berarti kita buat saja di sini sebuah parameter lah ya, sebuah atribut ya, yang sifatnya privat, yang hanya bisa dikenal di sini saja. Misalnya namanya adalah ID misalnya ya, ID. Nah, nanti ini akan menampung ID, term ID aja, term ID misalnya seperti ini. Tipe datanya adalah kita samakan dengan seperti ini. Tipe datanya samakan dengan ini ya, integer ya. Jadi int term ID ya, seperti ini. Nah, nanti dia akan tersimpan nilainya itu ketika kita memilih tadi ya, di sini tadi nih. Nah, ini mana tadi? Tersimpan di sini ketika selain ini juga kita akan menyimpan yang term ID tadi ya. Term ID sama dengan student ID. Seperti ini karena student ID di sini ya. Nah, ini sebagai AGS-nya ya, di updating. Jadi ini ya, term ID. Nah, kenapa dia salah? Karena ini tipe datanya string ya, sedangkan term ID tadi kan tipe datanya adalah ID, ini adalah int ya. Term ID juga, jadi kita setting dia sebagai integer ya di sini ya. Nah, itu tinggal kita convert aja ya. Kita convert. Jadi cara convertnya kan string titik value of ya, seperti ini. Nah, nanti inilah yang akan menggantikan tanda tanya ini ya, yang akan menggantikan tanda tanya ini ya, nilai yang terpilih nantinya, ID yang terpilih ya. Karena ID ini kita simpan di dalam call ID ya, supaya tetap konsisten ya penggunaannya. DB manager titik call ID ya, kita buat seperti ini aja ya, concat. Ini kita buang ya, maksudnya sama ya. Nah, di sini kan dia butuh nilai where clause-nya, dia butuh nilai where AGS-nya. Dan tadi dia akan membalikan nilai integer kan? Kita simpan aja di sini hasil tadi ya. Update ini ya. Metode update ini kan dia akan membalikan nilai integer tadi ya. Nah, di sini. Ya. Nah, sekarang kita if kan. If ya, hasil lebih besar dari 0 ya, kita gunakan toas ya, make text get application context ya, berhasil update data. Length long titik show. Nah, ini kalau dia sebaliknya gagal ya, berarti ya. Gagal update data. Gagal update data. Sekarang kita coba ya. Kita coba, kita jalankan, run. Kita coba lihat di sini. Terminate.
Nah, seperti ini ya tampilannya. Tampil di sini. Oke, misalnya saya akan edit yang data pertama ini ya. DD Teknik Informatika ya. Nah, DD ini saya tulis, saya ganti namanya. Kita hapus ya. Nah, saya hapus. Oke, spasi. Saya ganti tray spasi Octavian ya. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik tombol ubah ini ya, ubah. Nah, berhasil ya, kita coba tampil. Nah, ini datanya sudah berubah ya, menjadi D3 Octavian ketika kita load kembali ya. Oke, nah itulah proses update data ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita sukses mengubah data ya. Dan kalau kita lihat di tombol load ya, kita bisa membuat dia secara otomatis ya. Misalnya kita coba lihat dulu di tombol loadnya tadi adalah ini. Oke, ini adalah saya buatkan sebuah metode ya, loading ini. Saya buatkan sebuah metode seperti ini ya, show data seperti ini ya. Nah, akibatnya kalau saya buatkan sebuah metode yang seperti ini, jadi kita panggil di tombol loading ya, dan juga bisa kita panggil dia di tombol update tadi ya. Di sini tadi ketika dia sukses ya, muncul pesan ini, kita panggil juga supaya nanti dia tidak perlu di load ulang untuk melihat perubahannya ya. Kita coba show data. Nah, seperti ini. Kita coba di apply change aja, sepertinya bisa. Nah, ini contohnya ya. Jadi tadi seharusnya di show data ini, perintah yang ada di dalam show data ini ya, dari sini sampai ke sini ya. Nah, ini terletak di dalam metode loading ini ya. Tetapi di sini saya buatkan metode yang terpisah ya, supaya nanti show data ini bisa dipanggil berkali-kali, bisa dipanggil di metode loading data ya, sama metode yang update tadi ya di sini. Nah, akibatnya kita coba ya, tampil ya. Nah, di sini tampil. Waktu saya edit misalnya yang data kedua ini Juni ya. Nah, di sini saya edit namanya. Nanti dia muncul virtual keyboard seperti ini. Ya, saya ganti misalnya Fitri Ani ya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, begitu kita klik tombol ubah, dia nanti langsung berubah namanya. Tidak perlu kita klik lagi tombol tampil ini ya. Kita coba. Nah, nih Yuni Fitria ini langsung berubah dan akan muncul tuasnya ya. Jadi tidak perlu kita klik tombol tampil ya. Oke. Nah, itulah proses edit data ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.